Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa kembali bertemu di dalam program kita, yaitu dalam program Firman Allah yang Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya senang sekali bisa menyapa semua sahabat-sahabat saya. Saya sementara berada di satu lokasi yang cukup tinggi, saudaraku, sekitar mungkin ada 3-4 lantai dari bawah, karena saya berada di sebuah tempat parkir yang sementara kosong saat saya mengambil tayangan ini. Sementara di belakang sana ada gedung beberapa puluh lantai yang berisi bagaimana banyak perusahaan-perusahaan juga, banyak orang-orang yang bekerja di kantor. Di sebelah kiri saya juga ada hotel, ada juga apartemen, dan juga di ujung sana ada satu mall di tengah-tengah kota Surabaya. Semua yang ada di tempat ini, baik bangunan atau juga hal-hal lain, semuanya mempunyai nilai, dibangun dengan dana yang cukup besar, mungkin juga miliaran, ratusan, bahkan mungkin mencapai triliunan, saudaraku. Tahukah Anda, semua ini mempunyai nilai, tapi semua ini hanya bersifat sementara saja, bersifat fana. Tapi sungguh luar biasa, kembali kepada firman, kita melihat sesungguhnya Anda dan saya begitu sangat berharga di mata Tuhan, sehingga sesuatu yang berharga itu dipertahankan oleh Allah. Bahkan saya katakan ditebus bukan dengan sesuatu yang bersifat fana, bukan emas, bukan perak, bukan juga dengan permata, tapi Anda dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Anda temukan sebuah kebenaran dalam 1 Petrus pasal pertama di dalam ayatnya ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, Alkitab katakan, bukan pula dengan perak atau juga dengan emas. Itu sesuatu yang punya nilai, saudaraku. Tapi ketahuilah bahwa setiap kita ditebus dengan darah yang mahal, ayat 19. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mengapa Allah rela melakukan semuanya itu? Bagaimana kita ditebus dari cara kita yang lama, dari kehidupan kita yang sia-sia, untuk memiliki satu kehidupan yang bernilai di mata Tuhan. Artinya penebusan Anda dan saya dilakukan bukan dengan sesuatu yang bersifat fana, yaitu emas, perak, semua, bukan seperti itu. Tapi bagaimana penebusan yang Yesus kerjakan, tentunya melalui darah, dan darah itu sangat mahal. Darah itu adalah kehidupan. Saya percaya ketika ada kehidupan yang baru bagi setiap kita, maka Anda dan saya punya satu gairah yang baru. Setiap kita, saya katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Siapapun Anda yang bisa mendengarkan program ini, mungkin kau berkata, saya tidak punya pendidikan yang tinggi, Pak. Saya tidak punya kekayaan yang banyak. Saya tidak punya satu keahlian seperti mungkin sahabat-sahabat saya. Dengar, saudaraku, semua kita bernilai di mata Tuhan. Karena Alkitab katakan, engkau dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau Anda mundur ayatnya ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Alkitab bilang, biar setiap kita taat mendengar setiap perintah Tuhan. Ketika engkau tahu hidupmu ditebus dengan darah yang mahal, jangan pernah sia-siakan. Biarlah kualitas kehidupanmu engkau bangun di atas sebuah ketaatan yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai setiap kita pada saat kebodohan Anda dan saya. Alkitab bilang, orang yang bodoh itu orang yang melakukan dosa. Orang yang bodoh, orang yang tidak punya pengetahuan. Ketahuilah bahwa setiap kita sudah berpindah posisi dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Dan darah anak domba Allah itu menebus setiap Anda dan saya. Harusnya kita punya pengertian yang baru, mempunyai hikmat yang baru, bahwa kita tampil beda. Bukan berbicara soal busana kita, bukan. Tapi berbicara soal hati setiap kita. Hati yang tahu mengucap syukur. Hati yang tahu bahwa posisi kita adalah posisi ditebus oleh Tuhan sendiri. Alkitab bilang, jangan kita tinggal dalam kebodohan. Tapi biarlah setiap kita memiliki hikmat Allah, sehingga dimungkinkan sekali ketika Anda memiliki hikmat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang gemar untuk melakukan kehendak Tuhan. Maju ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup setiap kita, sama seperti Dia kudus yang memanggil Anda dan saya. Dengar, saudaraku, dunia membawa kehidupan kita untuk terseret jauh
dan meninggalkan hadirat Tuhan. Dunia membawa Anda dan saya untuk kita tenggelam di dalam dosa yang menjerumuskan. Tanpa terkecuali siapapun Anda yang percaya kepada Tuhan, saya katakan kita menjadi incaran iblis supaya keselamatan itu digagalkan. Gara-gara kita berpaling dari keselamatan dan tenggelam di dalam dosa. Makanya bagaimana Rasul Petrus dengan pewahyuan Tuhan dikatakan bahwa tetapi hendaklah kita semua menjadi kudus sama seperti Yesus yang memanggil kita adalah pribadi yang kudus. Sebab itu matikanlah dalam diri kita semua keinginan-keinginan daging kita. Dengar saudaraku, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan rindu supaya Anda diselamatkan, supaya setiap kita yang sudah percaya kepada pribadi Yesus dan kita menerima penebusan itu, kita tidak menggunakan hidup kita sembarangan. Kita tidak mau dikatakan menjadi orang-orang yang bodoh, yang membawa hidupnya untuk terjerumus kepada hawa nafsu yang menyesatkan. Tapi setiap kita, hendaklah kita menjadi pribadi yang benar-benar menjadi kudus sama seperti Dia yang adalah kudus. Bagaimana caranya? Mungkin kau berkata, waduh Pak Samuel, tidak mudah ini. Kita selalu bersinggungan dengan dunia yang membawa kita sepertinya untuk melakukan dosa. Anda bisa berkata tidak untuk dosa dan bisa berkata iya untuk sebuah kebenaran. Dimulai dari hal-hal yang kecil, saudaraku. Dimulai dari kehidupan kita hari-hari. Mungkin Anda di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan aktivitas kita, Anda belajar untuk benar-benar berkata tidak untuk dosa apapun juga. Dan berkata, oke Tuhan, aku mau mengikutimu. Sementara itu sesuatu yang bisa membawa kita, menuntun kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau Anda lihat sesungguhnya ini bagian kita. Saya tertarik melihat ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Dengar saudaraku. Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Setiap kita sudah mengalami kelahiran yang baru. Bukan kelahiran yang fana Alkitab katakan, tapi dilahirkan di dalam firman Tuhan. Dilahirkan di dalam pengurapan Roh Kudus. Setiap kita dilahirkan kembali untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Dengan pengertian ini, beberapa bagian firman Tuhan sudah kita baca dan renungkan. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang bijaksana, tahu menempatkan kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah persahabatan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang tahu menghargai akan anugerah Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menjaga kehidupannya untuk tetap suci dan kudus. Sekalipun mungkin orang banyak melakukan dosa, tapi engkau bisa berkata tidak untuk semua dosa apapun, karena upah dosa itu adalah maut. Tapi anugerah Tuhan itu membawa kehidupan kita kepada kekekalan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, dari Surabaya saya selalu berdoa kepada semua Anda yang bisa mengikuti program ini supaya engkau terpelihara tubuh, jiwa, dan roh setiap kita sampai Tuhan datang menjemput setiap kita pun bila kita kedapatan menjadi pribadi-pribadi yang tetap utuh, teguh, dan tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.